Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu ya. Ada apa ya? Pak Mahfud minta polisi selidiki sumber Denny Indrayana soal pemilu coblos partai, begitu ya. Walaupun rahasia negara, tetapi kita lihat bahwa situasi dan kondisi kan sudah terbaca hari ini, begitu ya. Siapa yang menuntut, terus kemudian siapa yang menyuruh dan sebagainya, begitu. Artinya selama ini bahwa ya bangsa kita itu dikuasai oleh segelintir orang kalau seperti ini terus begitu ya. Bisa saja informasi itu spekulasi begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya si Denny Indrayana itu masih analisisnya kuat, itu bisa saja itu terjadi begitu. Kenapa kok tiba-tiba ya Pak Mahfud minta polisi selidiki sumber Denny Indrayana soal pemilu coblos partai? Ada apa begitu? Tahu dari siapa kok begitu ya? Ya karena memang sekarang ini Pak Mahfud ya menjadi pahlawan luar biasa ya. Tetapi di satu sisi ya seolah-olah bagaimana begitu kan ya. Kita lihatlah saja bagaimana perkembangan begitu kan. Bahkan analisis oleh si Indrayana ini sangat kuat sekali begitu ya. Mungkin dia orang cerdas dan luar biasa. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, saya bacakan dulu ya. Ini bocorkan ya rahasia negara, Mahfud MD minta polisi periksa Denny Indrayana. Ini jabatannya 2, makin galak sekarang. Ini kritikan dari netizen begitu. Artinya apa? Wah, kok ada apa begitu? Jangan-jangan ini wakil presiden atau apa begitu ya? Yang seharusnya perlu diperiksa itu mengenai 349T seperti yang pernah dilemparkan Pak Mahfud ke publik ya. Rahasia negara atau tidak tipuan rezim Pak Mahfud ya, kok sekarang Bapak tidak berpihak ke rakyat lagi ya. Pakailah hati bukan nafsu sehingga Bapak tahu apa yang ini rakyatnya. Ini apa maksudnya begitu ya. Tetapi kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini mungkin analisis si Denny Indrayana itu sangat kuat begitu. Kenapa Pak Mahfud masih ada kecurigaan begitu ya. Mungkin maksud diam-diam saja dengan segala skenario yang mungkin sudah ada akan dilakukan. Sehingga beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan kecerdasan di atas rata-rata agar diam dan senyap ya tatkala skenario sedang berlangsung ya dengan dalih demi kepentingan keamanan negara. Bahkan sekarang si bentuk percepatan reformasi hukum begitu ya. Lebih baik gitu bongkar keburukan pemerintah daripada cuma ngasih kisi-kisi doang. Tapi sebetulnya lebih tahu bobroknya kelakuan pemerintah Jokowi. Mungkin kabinet Jokowi yang seharusnya diperiksa karena selalu menyembunyikan rencana buruk ya terhadap rakyatnya. Bisa saja itu terjadi begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bagaimana dengan si Denny Indrayana yang kemudian menganalisis ya spekulasi mereka sendiri, pendapat dia sendiri. Karena dia sudah paham bagaimana alur ceritanya kan. Kan begitu logikanya. Begitu, apa yang mesti diperiksa begitu, siapa yang membocorkan, padahal Denny Indrayana ini adalah bukan pro pemerintah begitu saat ini begitu, artinya bisa dikatakan sebagai koalisi begitu ya. Tidak mungkinlah orang kemudian pemerintah membocorkan kepada oposisi begitu ya. Maaf ya, oposisi begitu ya, tidak mungkin begitu ya. Jadi apa yang mau diperiksa begitu ya. Ini bahkan menjadi lelucon bagi orang-orang mereka begitu ya. Bahkan ya Bang Denny Indrayana baik-baik saja, aman saja, selamat ya dalam dunia akhirat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini Profesor balas saja Prof Denny Indrayana ya. Denny Indrayana, pemerintah jaminkan bahwa profesional tertutup dalam pemilu tidak dikendaki ya pemerintah. Itu baru keren ya. Jangan semua isu dan perdagangan dan pandangan orang menyikapi sikap yang berbeda dengan lembaga negara dianggap semua fitnah, tidak sehat buat demokrasi. Pak Mahfud sedang mengkonfirmasi kebenaran yang disampaikan Profesor Denny. Nih, rahasia negara apa yang dibocorkan? Kalau soal pemilu di 2024, rakyat berhak tahu dong. Tetapi kita lihat saja apakah benar itu ungkapan dari Pak Mahfud MD ya, yang menyuruh harus diselidiki dan sebagainya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu kan. Mahfud MD ya minta polisi selidiki sumber Denny Indrayana soal pemilu coblos partai. Ada apa begitu ya? Kok ada Pak Mahfud juga agak gelisah begitu ya?
Ini dikutip dari Detik News ya, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud menyebutkan putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan ya. Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya. Mahfud ya, MD seperti dikutip oleh detik.com. Mahfud yang menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. Jadi begini, artinya ya informasi negara itu kan bersifatnya kepada rakyat Indonesia, bukan bentuk dalam ancaman, kan begitu logika kita begitu. Jadi baru kalau bentuk dalam ancaman kayak misalnya dalam bentuk keamanan dan sebagainya begitu kan. Tetapi ini masuk dalam kategori pembocoran rahasia, tetapi ini kan sudah tahu begitu ya. Masyarakat kan siapa yang menggugat dia akan pasti, apalagi ya penguasa begitu ya. Info dari Denny ini juga Presiden buruk kita dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus diselidiki ya info A1 yang katakan menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah, ujar Mahfud ya. Bahkan diberitakan sebelumnya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ya Menkumham yang ini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK. Bahkan ya, dia turut mengulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali PK Muldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden ya. Ini menunjukkan bahwa ya inilah demokrasi kita begitu. Ketika ada orang yang berspekulasi seperti itu, ngapain kita harus periksa orang itu begitu kan? Jadi apapun yang digugat hari ini begitu kan ya, apalagi pro pemerintah itu pasti ACC. Setidaknya seperti itu begitu. Yang kita lihat begitu ya. Ya kalau memang proporsional tertutup menjadi terbuka dan sebagainya begitu ya. Dari terbuka menjadi tertutup ya. Apakah ini akan tunggu saja apakah dia benar atau tidak begitu kan. Jadi mungkin dapat informasi dari satu mungkin ya informasinya itu kan dalam dunia akademisi begini. Jadi kita berbicara tentang Indonesia misalnya begitu ya. Terus kemudian disimpulkan di situ begitu, bisa saja tahu seperti itu begitu dari diskusi-diskusi yang ada begitu kan. Karena Denny Indrayana itu yang saya lihat itu adalah mulai diskusi-diskusi itu akhirnya menyimpulkan seperti itu begitu. Ya inilah yang kemudian kalau memang itu salah ya baru kita analisis itu salah begitu kan. Kalau dia benar ada kemungkinan besar dugaan seperti itu begitu. Jadi inilah yang kemudian kenapa mulai dari akan mengabulkan PK Muldoko, terus kemudian soal perpanjangan KPK, terus kemudian soal yang terakhir hari ini yang menjadi trending itu adalah soal profesional terbuka menjadi tertutup begitu kan. Artinya selama ini yang harus kita waspadai apakah benar seperti itu begitu. Kalau benar wah ini kacau begitu ya. Ruang dari oposisi sudah tidak bisa bergerak lagi di situ begitu ya. Percuma kalau ada percuma pemilihan presiden hari ini kalau semisal ada seperti itu begitu. Apalagi Partai Demokrat kayaknya mau dicegal gitu. Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali PK ya. Bahkan terkait sengketa Partai Demokrat, Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan. KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresiden Muldoko atas Partai Demokrat ya diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan DMA. Jika Demokrat berhasil ya copet istilah Gus Romi P3, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Ya, masihkah ada yang harapan? Ya, pasti terus ikhtiar berjuang sambil menanti mukjizatnya, kata Denny. Kalau semisal ini adalah benar-benar Partai Demokrat dijegal dan kemudian dikabulkan oleh MA, maka yang jelas ya Anies Baswedan tidak lagi menjadi sebagai calon presiden begitu kan, karena terjebak presidensial threshold. Kecuali ya
ya, lepas semua ini begitu kan, ya, tantangan ini lepas semua, ya, adu kemenangan, ya, Anies harus ngalah di situ menjadi wakil Pak Prabowo, ya, kira-kira seperti itu strategi akhir begitu kan untuk melawan mereka begitu kan, ya, agar Partai Demokrat itu akan kembali begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.